you see what I see? Hai pendengar Do You See What I See. Bersama aku Catatan Si Roy. Kali ini aku mau cerita pengalaman yang dialami aku sendiri. Gak tahu ini tuh udah pernah aku ceritain atau belum, cuman tiba-tiba aku keinget aja sama pengalaman ini. Jadi waktu itu Bapak bekerja sebagai pengawas pembangunan. Dan akhirnya Bapak nyari beberapa tukang untuk pembangunan rumah itu. Terus akhirnya beberapa tukang dari kampung lah. Dan rumah itu tuh udah 90% mungkin. Tinggal sedikit lagi selesai. Tiba-tiba ada kejadian lah. Kan si tukang-tukang ini tuh pada tidurnya di situ kan. Nah, mereka itu bikin kayak tempat tidur sementara di bagian pos depan. Jadi rumah itu tuh ada kayak dibuat pos security yang ada kamar mandi dan dapur kecil gitu. Nah, para tukang tuh tidur di situ. Aku lupa kejadiannya tuh entah malam, pagi atau siang. Yang pasti ada kejadian salah satu tukangnya itu yang kesetrum dan meninggal dunia di pos satpam itu. Akhirnya heboh lah, diantarkan jenazahnya ke kampung pakai ambulans. Dan setelah bertahun-tahun lamanya, saat aku liburan ke Jakarta, Bapak tuh kayak ngajak itulah nginep. Bapak bilang, yuk liburan yuk, nginep yuk di rumah yang itu gitu kan. Terus kenapa? Ya biar gak bosan, karena di rumah itu tuh emang ada kolam renangnya, rumahnya juga besar. Terus akhirnya ya udah aku diajak lah ke sana sama Bapak sama Mimi nginep kan. Terus pas awal-awal nyampe, kan kita masuknya itu nggak lewat pintu depan, jadi kayak masuk lewat garasi gitu, langsung ke ruang tengah, nyambungnya lewat pintu belakang, nyambungnya ke ruang tengah. Terus kan aku tuh kayak masih kepo gitu kan, wah ngelihat ada apa sih namanya, kayak dispenser yang ada batu-batunya, ngelihat taman di ruang tengah rumah. Itu kayak ya kepo aja sih anak kecil. Pas lagi ngeliat-liat gitu, aku langsung diam karena aku ngeliat ada cowok di bagian dapur paling belakang. Jadi kayak ruang tamu, ruang TV, dapurnya itu nyambung sama taman ruang tengah, kayak taman terbuka gitu. Terus yang paling belakangnya itu tuh kayak dapur kotor, terus kayak kamar pembantu gitu. Aku langsung diem karena ngelihat ada cowok kayak pakai celana jeans, cuman kayak nanggung gitu loh celana jeansnya, panjang enggak tapi di bawah lutut gitu, terus pakai kaos. Ya udah, ya anak kecil malu kan, baru ketemu juga, nggak kenal juga, malu campur takut. Ya udah aku langsung diem aja. Terus Bapak tuh kayak nyamperin, kenapa Roy kok diem aja? Nggak apa-apa. Kenapa? Nggak usah malu gitu kan. Karena Bapak pikir ya aku malu karena ya jarang ketemu kan. Aku di kampung, Bapak di Jakarta. Aku bilang enggak. Kenapa malu? Itu loh ada makanan. Ayo makanin. Enggak. Kenapa? Enggak, malu kenapa? Bapak nanya gitu kan. Terus aku bilang, malu itu siapa Pak gitu kan. Terus kata Bapak, itu mana? Aku nunjuk lah ke arah si cowok itu. Bapak itu bilang, nggak ada siapa-siapa. Di sini cuma ada kita doang sama Mimi.
karena emang rumahnya kosong, nggak ditempatin. Waktu selesai pembangunan itu, ternyata rumah itu tuh dikosongin dan sama pemiliknya dititip lah ke bapak, minta tolong untuk ditempatin kayak gitu-gitu. Udah kan, setelah itu makan, nonton TV, tidur. Di pagi harinya sebenarnya nggak terlalu pagi juga, kayak udah jam 9, jam 10 gitu. Aku baru bangun kan, ternyata Mimi, bapak udah bangun, udah aktivitas. Terus aku mau mandi, tapi kebetulan air di dalam rumah itu mati. Ada air tapi di kamar mandi luar, yaitu di pos satpam yang aku bilang ada kamar mandinya dan ada dapur kecilnya. Kan di situ pakai bak mandi kan, kamar mandi yang di luar itu. Jadi ada airnya lah. Terus kata bapak, ya udah mandi di itu aja tuh, di kamar mandi depan di pos satpam. Terus aku dianterin sama bapak untuk mandi di situ. Ini umuran aku SD ya, kelas 6 SD atau kelas 5 SD aku lupa. Terus ya udah, aku masuk kamar mandi, tutup pintu, aku mandi kan. Pas mandi itu, selesai mandi, aku lupa bawa anduk. Terus aku teriak kan, ngomong, "Pak, anduknya Pak," gitu kan. Terus ngetok-ngetok pintu kamar mandi, aku buka sedikit, ada bapak, tangannya masuk, tangannya doang masuk ngasih anduk. Terus ya udah, aku ambil anduknya, aku bilang makasih. Aku langsung andukin badan pakai baju, keluarlah dari kamar mandi. Pas keluar dari kamar mandi, ternyata bapak nggak ada di kamar, di ruang security itu, di ruang satpam. Ya udah, akhirnya aku keluar dari pos satpam itu, aku masuk ke dalam rumah. Dan di rumah itu ada bapak sama Mimi lagi nonton TV. Terus bapak ngomong, Roy, tadi lupa ya nggak bawa anduk. Terus aku bilang, iya tadi lupa nggak bawa anduk, tapi kan ini udah diambilin anduk sama bapak. Terus bapak bilang, ambilin anduk? Enggak, bapak dari tadi nonton TV sama Mimi. Tapi aku yakin banget, yakin 1000%, kalau tadi tuh bapak yang ngasih anduk ke aku, yang tangannya doang tuh masuk ke kamar mandi ngasihin anduk gitu. Cuman ya udahlah, akhirnya bapak bilang, oh iya mungkin bapak lupa kali ngasihin anduk ke kamu, tapi lupa nggak inget. Udah sarapan gitu kan. Setelah makan, main, nonton TV, tidur siang lah. Pas lagi mau tidur siang gitu, aku juga belum benar-benar tidur, aku dengar bapak tuh ngobrol sama Mimi. Aku dengar bapak ngomong, itu yang ngasih anduk ke si Roy, jangan-jangan tukang yang waktu itu kesetrum di pos satpam. Ya apa ya, ya takut. Jujur takut banget karena itu beneran tangan aja masuk ke kamar mandi ngasih anduk. Cuman abis aku nguping itu, aku pura-pura tidur, terus bangun, aku minta pulang, gak mau tidur di situ lagi. Akhirnya kita pulang. Ya udah sih, sampai di situ aja pengalamanku. Cuman sebelumnya aku juga dengar pembicaraan bapak sama Mimi, kalau katanya selesai pembangunan rumah itu, akhirnya rumah itu tidak ditempati sama sekali oleh pemiliknya, gara-gara yang meninggal kesetrum itu lumayan mengganggu. Ya udah, akhirnya minta tolong untuk dirawat aja sama bapak, untuk sesekali ditengokin, dibersihkan, dan akhirnya dijual. Terima kasih banyak sudah mendengarkan kisah ini.
@ceritahoror@gmail.com.